Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian: Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah cara hidup manusia baru. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara mengenai ciptaan baru, maka di dalam renungan kali ini kita akan membahas mengenai cara hidup manusia baru. Itu adalah tema untuk renungan kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Sebagai ciptaan baru, maka kita menjadi manusia baru, yaitu kita memulai cara hidup yang baru. Oleh karena itu, seperti apakah cara hidup manusia yang baru di dalam Kristus tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian di ayat yang ke-22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Oleh karena itu Bapak Saudara, cara yang pertama, cara hidup yang pertama sebagai manusia baru di dalam Kristus adalah kita meninggalkan manusia lama. Artinya apa? Meninggalkan manusia lama itu, yaitu meninggalkan cara hidup kita yang lama. Yaitu ketika kita sebelum mengenal Kristus, kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran, dan ketika kita sudah di dalam Kristus, maka kita meninggalkan cara hidup kita yang lama tersebut dan digantikan dengan kebenaran yang nyata dalam Kristus. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau cara hidup kita yang lama itu dikuasai oleh nafsu yang menyesatkan, maka cara hidup kita yang baru adalah kita dipenuhi dengan kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi manusia baru, maka kita juga akan dikuasai oleh roh dan pikiran kita akan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sehari lepas hari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah menanggalkan cara hidup lama kita, maka Tuhan akan membaharui hidup kita sehingga hidup kita akan berpadanan dengan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran, dan kita akan hidup di dalam kekudusan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-25 dikatakan di dalam firman Tuhan ini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
karena kita adalah sesama anggota. Dalam penekanan bagian firman Tuhan ini dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang sesuai dengan kehendak Allah, harus perkataan yang benar, bukan dusta dari yang keluar dari mulut kita. Tapi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya ketika kita juga sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka ketika kita ada masalah dengan orang lain, ketika kita mengalami konflik dengan orang lain, dan ketika kita marah kepada orang lain, di dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan, maka amarah kita tersebut jangan sampai melewati matahari terbenam. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi dimarah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita, ketika kita sedang marah, maka amarah itu harus selesai sebelum matahari terbenam. Dan ada baiknya Bapak Saudara, ketika kita sedang marah, lebih baik kita berdiam diri. Mengapa saya mengatakan kita harus berdiam diri ketika kita sedang marah? Karena ketika seseorang yang sedang marah, biasanya itu bisa menyakitkan orang lain. Karena seseorang yang sedang marah biasa bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, bahkan menyakiti Tuhan. Oleh karena itu akan lebih baik ketika kita sedang marah, lebih baik kita berdiam diri, kita tunggu sampai amarah kita selesai, baru kita menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau dengan orang lain yang membuat kita marah. Itu adalah cara hidup kita sebagai manusia yang baru. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai manusia baru. Karena di situ juga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka adalah manusia baru, maka mereka juga harus meninggalkan cara hidup mereka yang lama, cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu dunia, digantikan dengan kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Tujuannya apa Bapak Saudara? Ketika kita sudah menjadi manusia baru, maka kita tidak memberikan celah kepada iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menjadi manusia baru, si iblis itu tidak suka dengan hidup kita. Dia akan berusaha memakai banyak cara untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari kebenaran di dalam Kristus. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau yang pertama, cara hidup kita sebagai manusia baru adalah dengan cara meninggalkan cara hidup kita yang lama. Maka yang kedua, di dalam firman Tuhan ini, cara hidup yang bisa kita lakukan sebagai manusia baru adalah kita saling mengasihi dan mengampuni. Kita bisa membaca di ayat yang ke-32 di dalam Efesus pasal yang keempat ini dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk mereka saling mengasihi sebagai sesama anggota keluarga Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara, ketika seseorang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka orang tersebut hidupnya akan dipenuhi dengan kasih. Ketika seorang sudah memiliki kasih atau ada kasih Kristus di dalam dirinya, maka seberapa berat atau seberapa besarnya dia disakiti, maka dia akan mengampuni orang yang sudah menyakitinya tersebut dan mengampuni
orang yang sudah berbuat tidak baik kepada dirinya atau mengampuni kepada orang yang sudah menyakitinya. Kenapa orang yang sudah memiliki kasih Kristus di dalam dirinya bisa mengampuni orang? Karena di dalam bagian firman Tuhan ini katakan bahwa Kristus telah mengampuni kamu. Artinya ketika kita menjadi ciptaan baru, ketika kita menjadi manusia baru, maka Kristus telah mengampuni semua dosa-dosa kita dan hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Seberapa pun besar kita disakiti, orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, maka orang tersebut akan sanggup untuk mengampuni orang yang sudah menyakitinya. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang di dalam perjalanan hidup kita ini tidak bisa langsung instan berubah begitu saja, tetapi membutuhkan proses, dan proses itulah yang harus kita jalani sebagai manusia baru di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini kita diingatkan sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru di dalam Kristus, maka kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kita harus hidup di dalam kasih antara satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita dan banyak orang semakin diberkati melalui keberadaan kita. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan keselamatan kepada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, dengan kami bisa menanggalkan cara hidup kami yang lama, di mana hidup kami yang lama kami masih dikuasai oleh nafsu dunia. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang baru, tolong kami Tuhan untuk kami bisa menjalani hidup kami yang baru sesuai dengan kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Tolong kami juga Tuhan untuk kami selalu memiliki kasih kepada orang lain Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan memampukan kami untuk kami bisa menjalani cara hidup kami yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.